Saudara sekalian, kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan. Biarlah kami mengerti dan kami boleh dipenuhi dan ditolong oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Ibrani pasal 3. Kita hanya akan membaca 2 ayat saja, 12 dan 13. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasehati setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Tema kita hari ini, jangan menggadaikan iman. Kita sering mendengar tentang artis, politisi, atau tokoh publik yang menjadi berita viral karena berganti agama. Tindakan mengingkari kepercayaan lama dan beralih ke kepercayaan baru yang diyakini sebagai lebih baik, lebih menguntungkan, dan lebih masuk akal itu disebut murtad. Fenomena seperti ini bukan hal baru. Mengapa banyak orang yang begitu mudah beralih iman dan memeluk kepercayaan lain? Mungkin tindakan ini dilandasi oleh keinginan mendapat promosi jabatan, peningkatan karir politik, keuntungan ekonomi, atau untuk mendapat pasangan yang dicintai dan sebagainya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis memberi peringatan keras agar orang percaya jangan murtad. Dia mengingatkan umat Allah agar tidak mengeraskan hati dan memberontak kepada Allah seperti nenek moyang mereka di ayat 8. Leluhur mereka tersesat dan meninggalkan jalan Allah, padahal mereka telah melihat berbagai perbuatan Allah yang ajaib di padang gurun selama 40 tahun. Ayat yang ke-9. Itulah yang membuat Allah murka, ayat 10, sehingga mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian, ayat 11. Dengan tekun, penulis surat Ibrani meyakinkan mereka yang sudah berada di jalur yang benar agar tidak terombang-ambing dan kembali ke kepercayaan lama. Dia mengajarkan keunggulan Kristus dibandingkan para nabi dan malaikat di pasal 1. Keselamatan yang besar telah dikerjakan Kristus di pasal 2 dan Kristus lebih unggul dari Musa pasal 3. Penulis kitab ini menyadari bahwa sekalipun Musa adalah sosok yang besar dan sangat dihormati orang Yahudi, namun Yesus Kristus jauh lebih besar dari Musa. Bila Musa diibaratkan sebagai rumah, Yesus Kristus adalah ahli bangunan yang membangun rumah itu. Jelas bahwa orang yang membangun lebih terhormat daripada rumah yang ia bangun. Pasal 3 ayat 1-4. Pencipta jelas lebih tinggi daripada ciptaan. Jika umat Allah mendengar apapun yang dikatakan oleh Musa, seharusnya mereka juga mendengarkan apa yang Kristus katakan. Penulis menulis secara gamblang dan memakai berbagai cara untuk mengajar kebenaran agar orang-orang Yahudi benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan meyakinkan mereka untuk tidak beralih kepada kepercayaan lama. Apakah Anda yakin bahwa hanya Kristus saja yang bisa menjadi jalan keselamatan yang mendamaikan diri Anda dengan Allah? Apakah Anda sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Jika ada saudara seiman yang meninggalkan keyakinan karena alasan tertentu, jangan anggap dia sebagai musuh karena perbedaan keyakinan. Berdoa
dan rangkullah dia agar Allah menjamah hatinya dan menuntunnya untuk kembali kepada Allah. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur kepadamu karena boleh percaya dan sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tolonglah kami bertumbuh di dalam pengenalan dan relasi pribadi dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak melepaskan iman, tidak melepaskan kepercayaan kami kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu, berkatilah kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan hidup yang kami hadapi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara sekalian.